Masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran agenda kenegaraan, Kapolrestabes Palembang KBP Haryono Sugihartono memimpin langsung apel kesiapan pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Apel ini menjadi bagian dari kesiapan operasional Polrestabes Palembang Polda Sumatera Selatan dalam mendukung penuh pengamanan kunjungan kepala negara yang membawa sejumlah agenda strategis di wilayah Banyuasin. Kegiatan ini juga melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dalam sebuah sinergi pengamanan terpadu. Dalam arahannya, Kapolrestabes Palembang menegaskan pentingnya menjalankan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalitas. Kapolrestabes Palembang juga mengingatkan pengamanan presiden adalah tugas negara yang sangat strategis dan tidak boleh ada celah sedikit pun dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, Kapolrestabes Palembang menyampaikan seluruh elemen pengamanan wajib menjaga komunikasi dan koordinasi yang solid, serta selalu siaga terhadap potensi ancaman maupun gangguan. Situasi selama apel berlangsung tertib dan hikmat, mencerminkan kesiapan optimal dari seluruh unsur yang terlibat. Kunjungan kerja Presiden ke Banyuasin mencakup sejumlah agenda penting, peresmian infrastruktur, kunjungan ke lokasi ketahanan pangan, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Dari tim Humas Polrestabes Palembang Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara menggandeng Lions Club Tebing Tinggi Royal dan Lions Club Medan Angkasa dalam kegiatan bakti sosial pemeriksaan dan operasi mata katarak gratis yang berlangsung di Aula Kamtibmas Mapolres Tebing Tinggi pada Minggu 20 April 2025. Kegiatan ini yang diikuti oleh 130 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan membantu warga yang mengalami gangguan penglihatan, khususnya penyakit katarak dengan memberikan pemeriksaan dan operasi secara gratis. Kapolres Tebing Tinggi menegaskan bahwa ini merupakan wujud nyata kepedulian Polres Tebing Tinggi terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam menyambut HUT Bayangkara ke-79. AKBP Simon berharap semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan berjalan dengan lancar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Mas Budi, yang memberikan apresiasi atas inisiatif Polres Tebing Tinggi dalam menjalin kolaborasi kemanusiaan dengan berbagai pihak. Kegiatan ini sebagai bukti nyata kemitraan yang kuat antara institusi kepolisian dan elemen masyarakat. Dari 130 peserta yang mendaftar, sebanyak 117 orang mengikuti proses screening dan 80 orang dinyatakan layak untuk menjalani operasi katarak. Operasi dijadwalkan berlangsung pada Minggu 27 April 2025 mendatang, bertempat di Rumah Sakit Bayangkara. Kapolres Tegal Polda Jawa Tengah AKBP Bayu Prasetyo memimpin langsung pengamanan perayaan ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan oleh umat Kristiani pada Jumat 18 April 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Paskah yang menjadi prioritas untuk diamankan oleh jajaran kepolisian. Kegiatan ini adalah bentuk komitmen Polri dalam melindungi kebebasan beragama. Sebagaimana diatur dalam konstitusi, Polres Tegal Polda Jawa Tengah siap memberikan pengamanan maksimal agar masyarakat khususnya jamaah dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman dan tenang. Dalam pengamanan ini, Polres Tegal mengerahkan personel yang ditempatkan di berbagai gereja dan tempat ibadah lainnya. Selain memastikan keamanan fisik, aparat juga melakukan koordinasi dengan pihak pengurus gereja serta masyarakat setempat untuk menjaga kondusivitas selama perayaan berlangsung. Kapolres Tegal juga mengimbau masyarakat untuk turut aktif, menjaga kerukunan dan mencegah munculnya isu sara yang dapat merusak harmoni sosial. Langkah ini juga mencerminkan tekad Polri untuk terus meningkatkan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Dengan pelayanan yang maksimal, diharapkan seluruh rangkaian perayaan Paskah di Kabupaten Tegal dapat berjalan lancar, aman, dan penuh hikmat. Dari tim Humas Polres Tegal Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Polrestabes Medan menggelar simulasi penanganan aksi unjuk rasa di halaman Mapolrestabes Medan pada Senin 21 April 2025. Sebanyak 300 personil kepolisian dilibatkan dalam latihan ini sebagai langkah antisipasi potensi gangguan keamanan selama peringatan Hari Buruh. Dalam simulasi, para personil mendapatkan pelatihan intensif mengenai berbagai aspek penting dalam pengendalian massa. Latihan ini mencangkup taktik dan teknik di lapangan, menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara unit, komunikasi yang efektif antar petugas, hingga kemampuan mengambil keputusan cepat dan tepat dalam situasi lapangan yang dinamis. Simulasi ini dipandang sebagai bagian fundamental dari strategi Polrestabes Medan dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi menjelang dan saat peringatan May Day. Latihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh personil siap dan mampu bertindak secara profesional serta terkoordinasi dalam mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Keterlibatan ratusan personil dalam simulasi ini menunjukkan keseriusan Polrestabes Medan dalam mengedepankan langkah-langkah preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama memperingati Hari Buruh. Persiapan yang matang diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadi gesekan atau tindakan anarkis selama aksi berlangsung. Melalui simulasi ini, Polrestabes Medan berupaya untuk tidak hanya mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat terlaksana dengan aman dan tertib. Langkah ini sejalan dengan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh warga negara. Kapolres Majalengka, Polda Jawa Barat, AKBP Willy Andrian bersama dengan sejumlah pejabat utama Polres Majalengka melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Batalion Infanteri 321 Galuh Taruna. Kunjungan ini berlangsung di Markas Komando Yonif 321 Galuh Taruna yang berjalan di Jalan Raja Galuh, Sukahaji, Kelurahan Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kedatangan Kapolres Majalengka beserta rombongan ini disambut hangat oleh Danyonif 321 Letkol Infanteri Fahmi Guru Rahayu beserta para perwira Yonif 321 Galuh Taruna. Dalam sambutannya, Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri. Kapolres Majalengka menegaskan kembali bahwa TNI Polri adalah mitra di lapangan yang sangat saling mendukung. Polri akan terus memupuk kebersamaan ini agar tetap terjaga terutama di wilayah Kabupaten Majalengka. Kapolres Majalengka menyatakan tentang pentingnya kerjasama antara Polres Majalengka dan Yonif 321 Galuh Taruna dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sinergitas yang sudah berjalin baik diharapkan dapat terus berlangsung, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebuah warung soto milik Ibu Krisnawati yang beralamat di Dusun Tegal, Sleman, Desa Sedayu, Kecamatan Mutilan, ludes terbakar pada Senin 21 April 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian kebakaran ini diduga terjadi karena konsleting listrik di bagian atap. Api melalap meja, kursi, dan peralatan dapur, serta atap warung yang terbuat dari bahan kayu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena pemilik bisa menyelamatkan diri. Namun demikian, pemilik syok dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan. Sebanyak 4 pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Magelang dikerahkan. Mengetahui kejadian ini, aparat kepolisian dari Polsek Muntilan, Polresta Magelang, dan unsur TNI dari Koramil Muntilan langsung turun di TKP untuk pengamanan dan koordinasi dengan pemadam kebakaran serta relawan. Jajaran Polsek Muntilan bersama dengan TNI mengatur pengamanan dan arus lalu lintas karena lokasi berada di Jalan Pemuda Muntilan yang arus lalu lintasnya cukup padat. Pukul 18.00
terjadi kebakaran di warung soto Bu Krisnawati, soto Batok. Kemudian kami koordinasi dengan Damkar, pihak TNI Polri, kemudian mendatangi TKP dan melakukan pengamanan. Selanjutnya dari pihak Reskrim akan melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Selanjutnya akan kami laporkan ke pimpinan dan kami koordinasi dengan Inafis Polresta Magelang. Ini yang terbakar bisa dilihat warung soto Batok Bu Krisnawati. Untuk korban belum ada, namun hanya shock dan sudah dibawa ke rumah sakit Munthilan. Ada, kebetulan ada. Kemudian bisa menyelamatkan diri. Kemudian kami mendapatkan laporan, selanjutnya kami Polsek Munthilan datang ke TKP berkoordinasi dengan Damkar. Sementara ini kami perkirakan antara listrik atau kompor diduga. Namun kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian oleh aparat pemadam kebakaran bersama relawan dan para warga. Akibat kejadian ini, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Jajaran Polsek Munthilan masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Dari tim Humas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengamankan 5 pelaku kekerasan terhadap anggota Reskrim Kota Depok. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil amankan sejumlah barang bukti. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengamankan 5 pelaku kekerasan terhadap anggota Reskrim Kota Depok. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil amankan sejumlah barang bukti. Kasus bermula ketika jajaran Satreskrim Polres Metro Depok akan melakukan penangkapan tersangka berinisial TS yang diduga melakukan penganiayaan dan pengancaman menggunakan senjata api. Ketika akan membawa tersangka TS menuju Polres Metro Kota Depok, anggota dari tersangka TS yang tergabung dalam ormas setempat langsung melakukan tindakan represif seperti menghancurkan kendaraan para personel Satreskrim dan juga memukuli salah satu anggota Satreskrim Polres Depok. Kombes Pol Abdul Waras menegaskan bahwa selama proses penyelidikan, tersangka TS tidak kooperatif sehingga diharuskan untuk menjemput paksa. Dan pada saat melakukan penjemputan paksa, terdapat oknum ormas yang berupaya untuk menggagalkan penangkapan tersebut. Pada saat proses penyidikan yang ada di kami, yang bersangkutan tidak kooperatif selama proses penyidikannya sehingga penyidik melakukan tindakan menjemput pada yang bersangkutan sehingga pada saat dilakukan penjemputan terjadi upaya dari yang bersangkutan dan para pengikutnya seperti tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Dirkrimum terjadi penghalangan penyidikan dan juga pengerusakan terhadap mobil operasional penyidik kami. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra menegaskan bahwa pelaku memiliki hubungan dengan tersangka TS. Hubungan yang mereka miliki adalah berada di komunitas yang sama. Apakah benar memiliki hubungan? Kalau kami sampaikan di sini bahwa secara kepengurusan mereka adalah satu kelompok. Ya, satu kelompok dari ormas tersebut, tapi di sisi lain juga di situ adalah komunitas. Karena rata-rata satu komunitas ya. Kedepannya Polri akan berkomitmen untuk menindak tegas perilaku premanisme agar masyarakat bisa hidup dengan aman dan juga nyaman. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presi Pagi akan segera kembali.